Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan tutorial cara menginput data ke SPSS. Berikut data yang akan diinput. Pada nomor 1 kita copy dari sini, kita copy semua. Lalu pergi ke SPSS. Pada bagian pojok kiri bawah terdapat tulisan data view. Diklik terlebih dahulu, kemudian pada kolom 1 kita pastikan data yang tadi. Jika sudah, pergi lagi ke bagian kiri bawah, tapi pada bagian variable view. Lalu kita ubah namanya menjadi X dan Y. Pada bagian desimal kita ubah menjadi 0 semua. Dan kita beri label sesuai apa yang ada di soal nomor 1. Di sini variabelnya yaitu the effect of teaching technical semantic mapping. Berarti pengaruh semantic mapping terhadap vocabulary achievement. Semantic mapping, maaf. Dan vocabulary achievement. Lalu kemudian pergi ke analyze. Karena data tersebut merupakan data eksperimen dan harus dihitung dengan komparasi, maka pergi ke bagian compare means dan pada bagian paired sample test kita, dan yang kedua variable karena sudah kita pindahkan dari kiri ini semuanya ke bagian kanan, maka kita pencet saja oke. Dan inilah hasil dari perhitungan menggunakan SPSS. Kita bisa langsung copy lalu pindahkan ke file yang akan kita pastekan. Misalnya di sini. Mohon maaf sebentar. Kita ke SPSS lagi. Kita copy lagi. Copy satu-satu saja. Pergi lagi. Mohon maaf. Yang ini kita copy, pastekan di sini. Dan yang terakhir kita pastekan juga di sini. Nah, data ini merupakan data hasil hitung menggunakan SPSS. Kita lanjut ke nomor yang kedua. Kita close ini dulu. Di sini a researcher is interested to finding the answer. Ini merupakan bentuk data korelatif, mencari korelasi antara students grammatical error in writing and grammatical error in their speaking. Jadi kita pergi ke SPSS. Ini kita buat file baru lagi. Data. Kita input lagi data yang barusan, yang nomor 2. Kita copy lagi. Pindahkan ke SPSS. Ini close saja dulu, maaf ada mobil lewat.
Nah, kita pergi ke bagian paling bawah lagi, bagian kiri, data view. Lalu kita pastekan lagi di sini. Lalu pergi lagi ke bagian bawah ke variable view. Kita ubah lagi, ini menjadi X dan ini menjadi Y. Desimal kita ubah menjadi 0. Dan label kita beri variabel yang baru saja. Students grammatical error in writing and speaking. Grammatical error in writing and students grammatical error in speaking. Lalu pergi ke bagian analyze. Karena ini merupakan korelasi, maka kita pergi korelasi dan pilih bivariate. Lalu kita pilih semua yang ada di bagian kiri ini, pindahkan ke bagian kanan dengan cara mengklik tombol ini. Dan jangan lupa person ini harus tercentang. Lalu pergi ke bagian oke, pencet saja oke. Nah, data yang sudah didapatkan melalui penghitungan SPSS seperti ini, Pearson correlation-nya sebesar 0,695 dan lebih besar dari terdapat pada kisaran angka 0,21 sampai 40 yang bisa dibilang korelasinya kuat. Dan pada signifikasinya sebesar 0,004. Di bawahnya juga yang di variabel kedua juga sebesar 0,004, kurang dari 0,005 yang dapat dinyatakan bahwa terdapat korelasi antara kedua variabel ini. Dan jika Pearson correlation-nya berbentuk positif, maka hubungannya dapat dikatakan jika variabel pertama, variabel X ini semakin baik, maka variabel kedua juga akan baik juga. Jadi students grammatical error in writing ini jika ini semakin baik, maka speaking mereka juga akan semakin baik juga. Dan apabila nilai signifikasinya ini tepat pada angka 0,005, maka dapat dihitung dengan cara melihat tabel R-tabel. Dan di sini nilai banyak datanya adalah 15, maka di R-tabel kita lihat pada data yang banyaknya 15, kita tarik ke arah kanan dengan variasi 5%. 5% sebanyak 15. Di situ berapa persen? Nanti kalau T-tabel itu lebih kecil atau di sini lebih besar, maka dapat dinyatakan berkorelasi. Jika persen korelasinya itu lebih besar daripada R-tabel, maka dapat dinyatakan ada hubungan. Sekian penjelasan atau tutorial yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay halal, brother.